Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita sampai pada tutorial praktek ketiga pelatihan akun belajar Google Workspace Education. Oke, kita langsung buka aja classroomnya. Kemudian kita klik tugas saya. Kemudian kita cari praktek yang ketiga. Oke, ini ya. Yang pertama dan kedua udah, yang ketiga sekarang. Langsung saja kita buka, lihat tugas, kemudian klik panduannya, kembali lagi ke classroom, klik lagi tugas yang harus kita kerjakan. Seperti biasa, kita ingin membuat slide yang sama dengan panduannya. Terlebih dahulu mari kita cek jumlah slide-nya. Panduan harus sama dengan tugasnya. Oke. Wow, ini lebih banyak ya, ada 36. Oke, kemudian yang tugasnya juga sama 36. Oke, mari kita bersiap untuk mengerjakan. Slide pertama adalah mengenal Google Form, Google Sheet, dan Google Classroom ya. Oke, kita langsung isi bagian slide 2. Nah, sebenarnya ini butuh waktunya 10 menit. Ini tentunya untuk yang mahir ya. Oke, tapi kita juga harus mencobanya. Slide ketiga. Oke, kita langsung lihat di panduannya juga di slide ketiga. Oke, di slide ketiga Anda ingin melakukan survei liburan anak buat satu Google Form dengan satu pertanyaan yang menanyakan Anda mau kemana di liburan. Berikan 3 pilihan jawaban, Bandung, Surabaya. Oke, tinggal kita langsung saja ya. Materi pertama berarti Google Form. Silahkan kita ke Google ya, boleh ke Gmail. Kita pastikan Gmail yang sudah kita buka adalah Gmail dengan akun belajar ID. Nah, ini sudah ya, cirinya domainnya adalah belakang itu belajar ID. Jika belum, silahkan Anda login, Anda log out atau sign out, kemudian login dengan akun belajar ID. Karena di sini sudah, mari kita langsung, di sini ada titik 9, klik. Nah, kita pilih Google Form. Nah, ini dia Google Form. Klik Google Form. Oke, kita lihat, kita buat yang kosong ya. Atau boleh juga kalau kita sedang buka Google Drive. Nah, caranya seperti yang kemarin sudah dijelaskan, tinggal klik tanda plus, pilih Google Form. Oke, kita ngambilnya dari Gmail ya. No thanks. Oke, kita ke panduan lagi. Kita ikutin saja di sini. Judulnya adalah survei liburan. Kita klik survei liburan. Survei liburan. Lagi. Kita ikuti saja ya. Ini jika tidak terlihat boleh diperbesar ya. Oke, sudah kelihatan belum? Sudah ya. Oke, kemudian Anda mau kemana di liburan? Nah, tinggal kita ikutin saja ya. Anda mau kemana di liburan? Nah, ini tadi kosong, langsung ke sini saja. Anda mau kemana di liburan? Oke, kita lihat lagi panduannya. 3 pilihan yaitu Bandung, Surabaya, Medan. Nah, kalau kita lihat ini adalah pilihan dalam bentuk multiple choice atau pilihan ganda. Sedangkan pertanyaan untuk mengapa Anda memilih lokasi tersebut adalah pilihan jawaban paragraf. Oke, kita tinggal pilih. Tadi ada Bandung, Surabaya, Medan ya. Oke, perhatikan di sebelah kanan ini ya. Nah, ini pilihan jenis soal. Nah, ini bahasa Inggris ya. Kalau multiple choice berarti pilihan ganda. Nah, ini udah sesuai, berarti kita tinggal tulis saja Bandung. Nah, kemudian tambahkan lagi Surabaya. Kemudian, nah kalau ini nggak bisa diklik, klik yang bawahnya Medan. Nah, karena ini lebih satu, kita klik tanda silang supaya terhapus. Oke, Bapak dan Ibu, tadi di sini judulnya sama ya, survei liburan. Berarti di sini juga kita harus menyamakan. Ini boleh langsung diklik, di blok, di copy, Ctrl C, kemudian di sini klik. Oke, langsung berubah ya. Nah, kemudian tadi pertanyaan berikutnya adalah pilihan ganda sudah. Kemudian yang kedua adalah paragraf.
di mana pertanyaannya di panduan adalah mengapa Anda memilih lokasi tersebut, ya. Oke, mengapa Anda memilih lokasi tersebut. Oke, titik. Nah, tadi permintaannya adalah bentuk paragraf. Kita lihat di samping kanan ternyata sudah paragraf Bapak dan Ibu. Jadi kalau sudah, kita tinggal lanjut. Ada lagi nggak pertanyaan berikutnya? Tidak, hanya segitu saja. Berarti Bapak dan Ibu sudah selesai. Tinggal di screenshot. Nah, supaya screenshotnya lebih terlihat original, di sini kan ada profil Ibu ya. Tolong letakkan tanda panah di sini sehingga muncul lengkap nama akun belajar ID dan nama Bapak dan Ibu. Baru screenshot, klik tombol print screen pada keyboard. Kalau Anda sudah menginstal Lightshot ya seperti biasa. Klik oke. Kita tinggal tarik posisi yang kita inginkan. Oke, klik salin. Kita ke tugas. Posisikan di slide 3 tugasnya. Tinggal tekan tombol Ctrl plus P. Tang. Oke, jadi ya. Seperti itu, kita rapikan saja seperti tidak menutupi tulisan. Oke, kita lanjut ke slide keempat. Pastikan semua pertanyaan dibuat wajib dijawab seperti gambar ini. Oke, kita lihat panduannya di slide keempat. Pastikan semua pertanyaan dibuat wajib seperti gambar ini. Oke, di sini kita perhatikan. Nah, oke, ada tanda wajib diisi ya. Oke, atau wajib dijawab. Oke, Bapak dan Ibu, tinggal klik saja tanda lingkaran required kalau di sini. Kalau bahasa Indonesianya wajib diisi ya. Oke, kita tinggal ya ke yang satu dulu deh biar adil. Ini juga sama. Kemudian yang kedua juga sama. Oke, kita tinggal kita tinggal print screen. Pak, atas judulnya tidak terlihat bagaimana? Coba kita lihat di panduan. Oh, boleh, nggak apa-apa. Tapi jika Bapak Ibu ingin supaya terlihatnya lebih banyak, klik saja di sini tanda titik 3, presentasinya dikecilin. Oke, maka akan terlihat keseluruhannya. Tinggal diklik tombol print screen. Kemudian kita sorot bagian yang kita inginkan. Ini tulisannya kepotong, Bapak dan Ibu boleh geser ke atas sedikit. Oke ya. Tinggal disalin, tuliskan, copy pastekan ke slide 4. Ctrl P. Oke, sudah jadi ya. Ini udah rapi, kita langsung aja ke slide 5. Oke, langsung kita ke panduannya aja deh biar cepet ya. Slide 5 karena posisinya sudah sama. Oke, di slide 5 tambahkan bagian satu halaman dengan klik 2 strip atau bagian dan tambahkan satu pertanyaan di dalam bagian tersebut. Jadi kita ingin membagi jenis soal ya. Nah, kalau tadi menambahkan tanda plus, sekarang kita menggunakan 2 strip. Caranya bagaimana? Kita lihat. Oke. Nah, tadi kan di sini udah ada yang sudah kita isi. Tadi diminta mengklik tanda strip, berarti ini ya. Maka akan terbagi 2 jenis bagian. Ini bagian 1 atau session 1. Ini bagian 2. Perintahnya apa bagian 2? Oke. Mana tadi? Slide 5 ya. Diisi dengan tulisan bagian 1. Kemudian tuliskan bagaimana kesan dan pesan selama liburan. Nah, di sini diminta bentuknya paragraf. Oke, bagian 1 kita ketik di sini ya. Ini tinggal klik aja, kemudian blok, tulis bagian 1. Nah, tadi deskripsinya opsional, artinya boleh diisi, boleh tidak. Oke, kita lihat kembali. Nah, bagian satunya udah terbuat. Sekarang kita buat soalnya ya. Bentuknya paragraf. Bagaimana kesan dan pesan selama liburan. Bapak dan Ibu tinggal tambahkan tanda plus. Oke, kita scroll ke bawah, tuliskan pertanyaannya. Bagaimana kesan dan pesan apalagi selama liburan.
selama liburan tanda tanya. Oke, tadi diminta dalam bentuk paragraf. Kita cek lagi sudah sama belum. Oke, sama ya paragraf. Kita tinggal screenshot. Oke, screenshot ya Bapak dan Ibu. Nah, ini saya besarkan kembali. Oke, nah kita screenshot, klik salin, pastikan di slide 5, Ctrl P. Teneng. Oke, jadi ya dengan slide shoot ternyata lebih mudah ya Bapak Ibu. Ini juga bisa dimanfaatkan untuk membuat konten-konten pembelajaran yang lain. Kita langsung ke slide 6 ya, kita bacanya langsung di panduan aja ya Bapak Ibu karena sama. Oke, ini saya kecilkan juga nih karena kurang terlihat. Oh, kecil banget ya, udah deh nggak 100 ya. Oke, tinggal scroll aja. Kirim form ke stephen@gedurepo.co dan bagikan akses edit ke Stephen. Oke. Nah, di sini diminta kita untuk mengirimkan. Berarti kita akan menekan tombol kirim ya. Oke, kita langsung aja ke sini, ke siapa? Stephen. Oke, kita langsung ke form yang kita buat tadi. Mana? Nah, ini kalau di bahasa Indonesianya send, bahasa Indonesia kirim ya, di bahasa Inggris send. Ke siapa tadi? Kita cek lagi. Ke Stephen ya. Oke, Stephen. Di mana dia orangnya? Di sini ya. Kita ketik Stephen, apalagi di copy paste aja Bapak Ibu biar cepet. Atau kita salin di sini, klik copy link, kemudian kita pastekan di itu, Ctrl paste. Ini kita hapus nih. Oke, enter. Halo, nggak ada ya. Sorry Bapak Ibu, ternyata. Oke, sorry Bapak dan Ibu, ternyata bukan email yang ini yang dimaksud, tapi kita ingin menambahkan orang yang bisa berbagi untuk mengedit ya. Kita klik tanda orang plus di bawahnya, itu add collaborator. Oke, muncul di sini ya. Tadi namanya adalah Stephen, kita udah copy, tinggal paste. Ini harus kita hapus. Oke, nah ini orangnya muncul, kita klik. Tadi minta settingannya adalah sebagai editor ya. Oke, kita klik. Oh, ini sudah editor ya. Oke, tapi supaya ada tanda centangnya kita klik seperti ini. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, silahkan di screenshot. Klik tombol print screen. Oke, kemudian kita salin. Kemudian kita paste di tugas kita. Ctrl P. Ya, selesai. Kita lanjut ke slide yang ke-7. Oke, bagikan rekan serta Google Sheet-nya ke Ahmad Sapi Google Sheet-nya ya. Oke, kita lihat panduannya aja ya. Oke. Kita bagikan ke Ahmad Sapi kalau di sini mah ya. Nah, kalau ini contohnya Stephen Gedu. Ya udah, oke. Kita Oh ya, maaf yang tadi juga Ahmad Sapi, tapi sudah terlanjur deh ya. Yang nomor 7 aja nggak apa-apa, kita yang Ahmad Sapi. Oke, kita diminta di slide 7 merubahnya ke sheet dulu Bapak dan Ibu. Oke, berarti di sini ini kita ganti ya, tadi Ahmad Sapi yang diminta. Oke, nggak apa-apa deh, yang tadi kita ganti ya biar sesuai tugas. Kita salin.
salin. Oke. Yang tadi kita hapus lagi ya, klik delete, kita paste yang baru. Oke, sudah. Kita ke slide ke-7. Oke, tadi stapelnya kita hapus, lupa. Kita send. Sekarang kita buat sprint sheet-nya ya. Oke, bagaimana cara membuatnya? Kita klik respon. Nah, kita ingin merubah atau menampilkan hasil respon dari Google Form ini. Klik tanda hijau di pojok kanan atas ini. Kemudian kita klik create ya, atau buat. Oke, ini sudah ada survei liburannya. Tadi di panduannya bagikan rekap survei Google Sheet-nya ke Stephen, tapi yang diminta di tugas ke Ahmad Safei ya, berarti kita merubah yang dikirimnya Ahmad Safei bukan Stephen sesuai contoh. Ini di copy aja, kita kembali lagi yang spreadsheet-nya ya. Oke, yang ini bagikan berarti share ke siapa tadi? Ke Ahmad Safei. Oke, Ahmad Safei, halo. Nah, sebagai siapa? Di slide setujunya sebagai pemberi komentar. Oke, sebagai pemberi. Kita ketikkan saja di sini Ahmad Safei sebagai pemberi komentar. Oke, ini di screenshot. Ctrl C, ini aja, klik salin. Nah, kita pastikan di slide 7. Oke, kita lanjut ke slide 8 ya. Langsung aja ke panduannya, slide 8. Screenshot satu Google Form dengan judul kuis Google Form berisi satu jawaban kuis Google Form lengkap dengan satu pertanyaan. Nah, ini Google Form baru ya sepertinya. Nah, jadi sudah berbentuk kuis. Kalau yang tadi kan survei ya Bapak dan Ibu. Oke, yang pertama itu selesai. Kita sekarang buat Google Form yang baru. Kita lihat di tugasnya juga sama ya. Oke, berarti ini sudah ya. Kita akan buat Google Form yang baru. Langsung saja. Ya, tadi mana tadi? Question. Berarti ini boleh Bapak Ibu send boleh, tapi kalau sini akan ada pertanyaan lagi, mendingan Bapak dan Ibu langsung saja buat yang baru ya. Tombol new mana ya? Oke, kita buat yang baru berarti untuk buat kuis, klik tanda Google Form di sini. Oke, kita klik blank quiz ya. Nah, ini boleh, ini boleh ini. Tadi yang tadi tersimpan otomatis. Nah, kita buat yang baru. Karena kita mau bikin quiz, langsung saja blank quiz ya. Oke. Kita lihat di panduannya membuat judul kuis Google Form, kuis Google Form. Kemudian ada nama lengkap ya. Kita tulis saya di sini. Kuis, boleh huruf besar boleh ya. Google Form. Oke. Ini boleh diklik supaya ada judulnya. Atau ini di copy dulu ya. Di blok Ctrl C. Nah, ini di Ctrl V. Oke, kita klik ke panduannya. Nama lengkap. Nah, nama lengkap dulu kita isi di bawahnya. Sini ya. Nama lengkap. Nah, kalau nama lengkap biasanya otomatis di sini isian singkat atau short answer ya. Kemudian kita lihat lagi yang diminta adalah satu pertanyaan pilihan ganda, satu video, satu pertanyaan esai, dan poin kunci jawaban. Oke. Berarti di sini ada pilihan ganda, ada video, kemudian pertanyaan esai,
kemudian ada poinnya, dan ada kunci jawabannya. Lengkap berarti ya. Oke, kita buat soalnya bebas ya. Di sini contohkan matematik yang gampang mungkin ya. Kita buat juga deh matematik ya. Oke, kemudian kita tambahkan di sini. Ini jangan lupa diaktifkan, wajib diisi karena harus diisi nama itu ya. Pertanyaan pilihan ganda. Hasil dari misalkan 4 dikali 5 sama dengan titik-titik. Oke, kita pilihan gandanya misalkan 9 gitu ya. 10, 20, 25. Oke, kemudian soal kedua adalah satu video ya, Bapak dan Ibu masukkan video. Tekan ke form kembali, klik tanda tambah. Oke, Bapak dan Ibu, karena video, Bapak dan Ibu harus cari item video. Nah, lihat bagian yang ada di paling kanan ini. Nah, kita klik tanda video nih, ada tulisan tambah video atau add video, klik. Ini akan langsung terkoneksi ke YouTube ya. Oke, seandainya kita ulang kembali. Nah, ini saya ganti ya, bukan otomotif. Ini biasanya kosong dulu. Nah, misalkan kita ingin cari contoh soal video tentang perkalian gitu ya. Ketik perkalian, kemudian tekan enter. Maka akan ditampilkan beberapa video. Bapak dan Ibu silahkan pilih. Misalkan ini yang kita pilih. Berhitung cepat, klik select atau pilih. Maka video tersebut akan masuk ke Google Form kita. Nah, kasih pengantar boleh ya. Perhatikan video berikut. Oke, seperti itu. Kemudian panduan berikutnya kita diminta membuat soal pertanyaan esai ya. Oke, pertanyaan esai apa nih? Apa judul lagu pada video di atas? Nah, biasanya itu untuk menunjukkan. Oke. Nah, kita tinggal tambahkan ya. Pertanyaannya di bawahnya, klik titik 3 di sini. Nah, kemudian oke ya, ternyata di sini titik 3 nggak ada, berarti kita tambahkan saja di sini untuk pertanyaannya ya, karena pertanyaannya tadi diminta adalah esai. Oke. Nah, kita bisa tuliskan ya bawahnya. Berapakah hasil dari 8 kali 9? Nah, ini pertanyaannya esai. Oke, berarti bukan multiple choice ya. Kita ganti isian singkat ya. Oke. Kemudian yang diklik tanda request atau wajib diisi ini juga. Nah, ini tadi kelebihan ya, ini kita bisa delete. Nah, seperti ini. Nah, apa yang kurang Bapak dan Ibu? Kunci jawaban dan poin ya. Kita lihat di panduannya. Poinnya ini kecil, kita perbesar sedikit. Oh, poinnya satu soal 50 ya. Oke, berarti tinggal kita atur. Bagaimana mengaturnya? Oke, di sini Bapak dan Ibu silahkan klik answer key ya, atau kunci jawaban. Oke, poinnya tadi berapa? 50 satu soal. Jawabannya yang mana? Oh, maaf. Kita klik jawaban dari 4 kali 5 adalah 20 berarti di sini. Nah, ini akan terlihat jawabannya. Yang ini berapakah hasil dari 8 kali 9? Ini kita klik dulu. Answer, jawabannya adalah 72. Itu ya, poinnya di sini sama 50. Bapak dan Ibu, kalau untuk isian singkat, jawaban yang ada harus sesuai dengan yang diberi. Kunci jawaban yang diberikan akan menilai benar bagi yang mengerjakan persis sama dengan ini. Khawatirnya ada siswa yang mengerjakan dengan
menuliskan hurufnya, kita bisa tambahkan alternatif jawabannya, misalkan 72 atau 72. Seperti itu. Jadi kalau dia menuliskan 72, dia akan nilai betul, menuliskan 72 juga akan betul. Oke, seperti itu Bapak dan Ibu. Oke, silahkan. Ini klik down ya. Oke, ini udah kunci jawabannya, bolehnya jelas. Kita lihatlah kembali, ternyata screenshotnya memperlihatkan semuanya ya. Nah, berarti harus kita perkecil nih ya, supaya terlihat semuanya. Klik presentasinya 60 kali ya. Oh, masih belum terlihat Bapak dan Ibu, kita perkecil lagi. Oh, bukan yang ini ya, presentasi layar. Oke, nah ini udah semua ya. Ada, poinnya belum terlihat. Poinnya sudah ini ya. Oke, kita tinggal screenshot, klik print screen. Oke, kemudian kita print screen, salin. Nah, tombol salinnya ya, tertutup di sini ya. Kita geser dulu sedikit. Oke, kemudian kita ke slide penugasannya, slide 8. Kita Ctrl P. Tereng, sudah ya Bapak Ibu. Kita pendekin aja. Oke. Sekarang kita lanjut ke slide 9. Oke, ini terlalu kecil, kita perbesar. Biarnya kita perkecil ya, kita normalkan lagi. Oke, kita lanjut apalagi, langsung ke panduan slide 9. Screenshot pesan konfirmasi yang sudah diedit di setelan form. Oke, pesan konfirmasinya apa yang dicontohkan, kita perbesar. Nah, ini adanya di presentasi. Kemudian ini pesan konfirmasi. Kita ke quiz. Oke, berarti di pengaturan atau setting kita klik. Kemudian ada di presentasi tadi ya. Nah, ini dia. Coba kita lihat. Nah, tampilkan link untuk menilai. Nah, ini sama sebenarnya, ini bahasa Inggris aja. Apa tulisannya? Jawaban Anda sudah terkirim, terima kasih. Kita tulis ya. Jawaban Anda sudah terkirim, terima kasih. Oke, kita cek lagi settingan di panduannya. Oke, cukup ya. Kita screenshot. Oke, kita salin, ketikkan di slide 9, Ctrl P. Oke, kita geser sedikit. Kita kecilin aja ya tampilannya, atau sedang ya. Oke, Bapak dan Ibu, 9 sudah selesai. Kita lanjut ke 10. Oke, di 10 screenshot pemberian akses editor ke form Stephen Gedu. Tapi kalau di sini yang diminta di panduan Safei ya, Ahmad Safei. Jadi Stephennya diganti ya. Oke, kita lanjut lagi ya, masuk ke form yang tadi kita kerjakan. Ini kita save dulu seperti itu. Kemudian kita ke setting lagi. Ini kita tutup dulu, kita ke send ya, karena ingin menambahkan siapa tadi, editor ya. Oke, kita klik add kolaborator ya. Jadi menunya tadi ada di send form, kemudian paling bawah kita klik add kolaborator. Nah, siapa yang akan dijadikan kolaborator? Nah, di permintaan latihan adalah Ahmad Safei. Ini kita copy saja ya. Ini tinggal klik tanda copy atau salin link. Kemudian kita pastekan di sini ya. Nah, yang di udah ada namanya. Oke, sebagai editor. Kita lihat di panduannya sama atau beda. Oke, editor ya.
Oke, kita tinggal editor, kita tinggal screenshot tombol print screen, salin, klik, kita salin, pindahkan ke slide yang ke-10, Ctrl V. Oke, lanjut ke slide 11 ya, screenshot pengiriman form ke email. Oke, kita lihat lagi contohnya di slide 11. Sekarang ke email ya, kalau tadi ke tambahkan kolaborator, sekarang ke email. Emailnya adalah Safei ya. Oke, ini contohnya. Maka kita kembali ke Google Form. Ini kita send. Oke, share anyway. Sekarang diminta ke email, kita tetap klik send lagi. Nah, ini kan udah email nih, tinggal kita klikkan. Tadi yang diminta adalah Ahmad Safei. Nah, ini kita blok, kita salin, kemudian kita ke sini, kita pastekan, tempel ya. Nah, ini dihapus. Oke. Oh ya, saya ulang. Maaf. Tadi Google Formnya tadi ini ya. Jadi dibuka, kirim, kemudian ketikkan. Maaf tadi tidak terlihat ya. Oke, yang diminta adalah emailnya Pak Safei. Copy. Oke, ini klik kanan, tempel. Nah, jadi ini yang kirim ke email, ini hapus ya pengantarnya. Tinggal screenshot. Screenshotnya kita kirimkan ke sini ya. Tinggal dipastekan. Ini jadi. Oke, kemudian yang ke-12. Pada Ibu, di slide ke-12 adalah membuat sheet ya. Nah, kemudian dibagikan ke Ahmad Safei, tapi di sini harus ada 2 respondennya. Berarti pertanyaan tersebut harus ada yang sudah menjawabnya. Nah, sehingga di sini nanti ada nilai yang muncul. Oke, kita kembali ke Google Form. Nah, di sini ternyata belum ada yang respon. Supaya ada respon, mari kita isi. Kita klik preview ya. Oke. Bapak Ibu silakan isi. Misalkan di sini yang mengisi namanya Ahmad. Oke, dia jawab misalkan ini 20 gitu ya. Ini jawab 72. Submit. Oke. View score. Nah, karena tadi settingannya kita menampilkan nilai, di sini ada nilainya. Oke. Nah, ini kita tutup ya. Di sini kan ada beberapa, ini juga kita tutup. Kita kembali lagi ke yang utama tadi. Nah, ini responnya udah 1 karena tadi sudah ada yang menjawab si Ahmad ya. Nah, kita pengen ada lagi, berarti kita klik print preview lagi ya. Kita seolah-olah lagi ada yang namanya Abdul gitu ya. Abdul isi, ini isinya 10, ini isinya 72. Oke, submit. Oke, kita lihat skornya. Tadi jawabannya yang 1 salah ya. Oke, ini kita tutup. Nah, di sini udah ada 2 respon. Atau satu lagi deh, pelengkapnya salah semua gitu ya. Ini kita preview lagi nih, tapi harusnya sih yang menjawab orang lain. Ini seolah-olah karena kita lagi latihan supaya cepat. Oke, yang menjawab misalkan sekarang namanya Panjul ya. Nah, jawabannya sini 9. Ini jawabannya 17. Kita lihat skornya. Oh, 0 karena salah semua. Yang ini kita tutup aja. Kita kembali ke nah, ternyata sudah ada 3 responden. Oke, sekarang kita buat spreadsheetnya. Klik respon atau tanggapan di sini. Kemudian kita klik tanda kotak hijau ini, maka akan terbuka spreadsheet atau rekapan dari form yang kita kerjakan tadi. Nah, ini udah ada nilainya. Tadi diminta adalah membagikan ke email. Nah, kalau di pertanyaan latihan adalah Ahmad Safei ya.
Oke, dengan 2 respon minimal. Kita udah ada 3 respon, berarti udah memenuhi. Silahkan di share. Oke, kita pilih Mas API tadi ya. Nah ini dia. Sebagai apa yang diminta? Sebagai akses edit. Ini sebenarnya udah editor ya. Oke. Tuh, tapi kita tampilkan checklistnya. Tinggal klik aja yang tanda panah kecil ini. Oke, screenshot, tombol print screen kita tekan, kemudian kita salin, kita pastikan pada tugas kita yang slide 12, Ctrl P. Oke, sudah, kita atur sedikit biar rapi. Oke, lanjut ke slide 13. So, pengantar saja ya tentang Google Sheet. Kalau di Microsoft itu namanya Excel ya. Oke, slide 14. Oke, kita lihat panduannya. Ini kecil aja deh ya. Di panduannya itu besar. Oke, kecil aja biar tampil semuanya. Atau yang pasnya aja 83% nih ya, sesuai tampilan edit ideal. Oke, di slide ke-14 juga kita klik ideal. Screenshot satu Google Sheet mengganti warna sel Google Sheet. Nah, hanya mewarnai 4 kotak ya dari Google Sheet. Oke, ini berarti kita anggap sudah selesai. Kita close, ini juga kita close. Kita kembali ke Gmail. Ini ya. Kita klik tombol titik 9. Pilih yang Sheet. Oke, maka kita akan berselancar di Google Sheet. Klik tanda plus untuk sheet yang kosong. Perintahnya tadi kita hanya diminta untuk mewarnai ya sel pada Google Sheet. Oke, tidak diminta beri judul kan ya? Oh tidak. Tinggal kita klik saja. Jika hanya satu kotak yang diwarnai berarti cukup satu kotak. Tapi bila ingin lebih tergantung perintahnya, kita blok saja seperti itu. Ya. Oke, ini satu kotak kita warnai. Misalkan yang pertama warnanya merah, yang kedua warnanya hijau, yang ketiga warnanya biru, yang keempat warnanya kuning. Oke, jadi tekan file color ini ya. Oke, kita lihat di panduannya. Oke, oh iya di sini suruh ditampilkan panel warnanya. Oke, kita ikutin ya. Nah tadi, oke ini kita klik panel warnanya. Screenshot, tombol print screen ditekan, kita sorot. Oke, kita salin, cantumkan di slide 14, Ctrl P. Oke, lanjut ke slide 15. Daftar nilai. Di panduannya kita lihat seperti apa. Oke, buatlah daftar nilai. Judulnya daftar nilai ya. Dengan nama daftar nilai 1 tabel, 2 nama siswa, kemudian nilai ujian 1, nilai ujian 2, rata-rata. Oke, menyebutkan SAFEI ya. Kita ganti. Oke. Jadi kita buat di sini. Ini kita unduh aja ya, atau supaya kosong kembali panduannya. Kita buat daftar nilai ya. Pertama nama, nilai 1, nilai 2, rata-rata gitu. Namanya tadi misalkan Ahmad, yang kedua namanya tadi Abdul. Misalkan nilainya Ahmad adalah 78, yang kedua adalah 82, kemudian Abdul tadinya nilainya 75, kemudian jadi 85. Oke, kemudian rata-ratanya ya. Oke, untuk mengisi nilai rata-rata tinggal kita klik di sel di bawah rata-rata, kemudian kita klik tanda function ini di paling kanan atas, kemudian kita klik rata-rata yaitu apara G. Tinggal kita sorot mana sel yang akan kita rata-ratakan. Oke, tinggal di enter.
Oke, nah yang ini kita tinggal copy aja, Ctrl C, taruh di bawah, Ctrl V, seperti itu. Oke, supaya nilainya kelihatan beda, kita rubah deh sedikit ya. Ini misalkan 90. Nah, seperti ini. Kita lihat lagi di panduan apa yang diminta. Nah, kemudian komentar yang menyebutkan Stephen. Oh, diminta komentarnya. Oke, kita ke sini. Ya, sini kita klik kanan, komen ya, menyebutkan Ahmad Syafei ya. Ahmad Syafei apa nih tadi? Jadi komen di sini klik kanan, saya ulangi ya, klik komen menyebutkan nama Ahmad Syafei ya. Berarti kita tadi ke tugas ini kita copy saja, salin ke sini, ini juga kita pastekan saja. Oke, tinggal klik Ahmad Syafei ya. Oke, seperti itu panduannya. Oke, tinggal di enter ya. Oh enggak, sebagai penilai berarti ini ya. Seperti itu, di screenshot ya, kita salin, masukkan ke slide 15, tinggal diatur, lanjut ke slide 16, lanjut aja ke panduannya ya. Kalian menggunakan fungsi sort berdasarkan nilai terendah di atas, nilai terendah di atas ya. Oke, kita akan mengurutkan ya perintahnya dari yang terendah ada di atas. Oke, kita ke sini kan nilai 84 lebih tinggi dari 80, ini harus yang terendahnya di atas, berarti 80 di atasnya 84. Oke, ini kita blok saja, kita blok selnya ya Bapak dan Ibu, kemudian klik data. Nah, kemudian kita pilih rank ya, jangan kolom, rank ya, rank dari terendah berarti A ke Z ya. Oke, nah ini sudah berubah Bapak dan Ibu. Nah, kita lihat screenshotnya harus menampilkan layarnya ya. Oke, kita klik lagi seperti ini. Nah, tadi tuh data. Oke, ya Bapak dan Ibu ya, ini screenshot saja nih, mau ditaruhnya di sini. Bahkan screenshot Bapak dan Ibu. Oke, sekarang yang ke-17. Kita akan membuat satu diagram batang dari rata-rata nilai. Oke, lanjut lagi, kita buka, akan membuat diagram batang ya dari rata-rata nilai, berarti tinggal di blok saja Bapak dan Ibu. Oke, kemudian kita klik diagram batang, simbolnya ini ya. Oke, insert chart. Nah, ini Bapak dan Ibu diagram batangnya. Kita kecilin ya, kita lihat di panduannya diagram batangnya. Oh, semua nilai ya, maaf. Kita blok saja, kemudian kita klik simbol diagram batangnya ya, maka dia akan muncul. Oke, kita lihat di panduannya sama enggak. Oh, berbeda ya, di sini nama anak yang di bawah nilai, berarti kita tinggal switch saja ya row and kolomnya supaya bertukar antara nilai dengan nama. Jadi nanti di sini nilai, nama yang di bawah. Oke, seperti ini, coba kita lihat.
ya, sama ya. Oke, apa sirkuit satu diagram batang dari rata linear. Oke, jadi kita tinggal screenshot saja ya Bapak dan Ibu. Oke, kalau mau ditampilkan ini silahkan. Ini klik kanan ya, kalau mau ditampilkan klik kanan seperti itu. Screenshot. Pindahkan ke sini. Slide 17. Oke, slide 17 sudah ya. Kita ke slide 18. Banyak juga ya. Oke, publikasikan diagram dipindahkan di sheet tersendiri. Oke, kita ke gambar kita, klik kanan. Oke, ini bahasa Inggris. Kita ingin memindahkan menjadi sheet tersendiri ya, kita klik, kemudian klik titik 3, pindahkan ke sheet tersendiri atau move to on sheet. Oke, seperti ini. Kita lihat panduan nomor 8. Oke, ini tinggal kita tambah gede. Oke, kita screen. Screenshot satu diagram yang diganti dengan nama menjadi nilai. Kita lihat contohnya di panduan. Oke, ini kita blok seperti biasa, kemudian klik logo diagram. Ini diminta untuk seperti ini ya, horizontal, kemudian namanya lah diagram nilai. Oke, berarti di sini kita edit dulu ya. Bentuknya kan vertikal, berarti kita klik tanda diagram ini, cari yang gambar horizontal. Yang mana nih? Sesuai gambar. Oke, kita sesuaikan. Ada 3 warna diagram ya. Oke, berarti yang ini nih. Ini. Nah, terus harus ada nama diagram nilainya. Berarti kita sesuaikan di customize. Cat annexes title, kalau di sini namanya apa nih, judul diagram dan sumbu ya. Oke, kita klik, kemudian namanya kita ganti diagram nilai, diagram nilai. Oke, nah, ini Bapak dan Ibu sudah berubah, tinggal kita screenshot, salin, pindahkan ke 19. Oke, terus yang 20 apa? Screenshot diagram lingkaran dari nilai. Oke, panduannya kita lihat, yang diminta adalah diagram lingkaran Bapak dan Ibu. Kita kembali ke sini, berarti ini kita delete ya Bapak dan Ibu. Kita ingin membuat diagram lingkaran seperti biasa di blok, kemudian diagram, kita pilih diagram lingkaran Bapak dan Ibu, cari. Nah, oke, ini gambar lingkaran. Oke, seperti ini, tinggal kita screenshot seperti itu kan. Oke, screenshot aja langsung ya. Kita salin, pindahkan ke slide 20. Oke, selanjutnya 21. Screenshot lindungi the sheet dengan akses edit, hanya Anda saja yang dapat mengedit. Oke, script 21 ya, slide 21 Bapak dan Ibu. Kita lihat, kita blok, kemudian klik kanan, blok dulu ya, blok, kemudian klik kanan, pilih protect rank atau lindungi rank, bahasa Indonesianya ya. Kita klik, akan muncul kotak di samping ini, kita pilih sheet. Nah, ini tinggal klik set permission ya, atau kalau bahasa Indonesianya itu apa nih di sini, setelan izin. Oke, kita screenshot dulu ya.
screenshot. Oke, kemudian kita salin ke slide 21. Nah, ini kita kecilin karena tadi ada sampingnya nanti buat tambahan ya. Oke, ditambah nanti ketika kita sudah klik set permission dia muncul tabel seperti ini. Nah, ini untuk menyeting untuk kita sendiri seperti itu ya. Nah, ini kita screenshot aja seperti ini, kita salin, kita tambahkan ke yang tadi kita buat ya, Ctrl P seperti ini. Oke, selesai. Kemudian ke slide 22, bagian akses komen ke Ahmad Syafii, contohnya di panduan slide 22. Bagikan ke Stephen Sutanto kayak ini ya. Aksesnya adalah pemberi komentar, akses komen ke. Oke, kita ke sini, ini kita tutup saja, ini kita tutup, kita share. Oh, belum kasih judul ya, judulnya adalah daftar nilai misalkan. Share boleh. Oke, share ke tadi Ahmad Syafii. Nah, ini udah ada fungsinya sebagai pemberi komentar, berarti komentar. Oke, kita print screen. Oke, kita salin, pindahkan ke slide 22, Ctrl P. Oke, selanjutnya slide 23. Screenshot satu Google Doc dengan judul grafik dan masukkan header grafik insert. Oke lah, kita langsung ke panduannya aja ya. Oke, ini kita lihat ukuran. Screenshot satu Google Doc dengan judul grafik. Oh, sekarang ke Google Doc ya. Oke, ke Google Doc. Oke, ini kita cancel dulu ya. Oke, kita ke Google Doc ya. Tadi ke yang email tadi, klik tanda 9 cari doc, ini kita klik. Kemudian tadi diminta membuat Google Doc, kita lihat di panduannya dengan header graphic insert. Oke, di sini berarti kita ke Google Doc, klik insert atau sisipkan header and footer. Nah, ini dia. Oke, ini kita screenshot. Oke, ini di copy, tempelkan ke apa tadi, slide 23 ya. Oke, cukup seperti ini aja kayaknya ya. Oke ya, cukup. Kita langsung ke slide 24, screenshot. Anda klik salin diagram. Oh, salin diagram dari diagram yang sudah ada. Oh, tadi harusnya jangan dihapus ya diagramnya. Oke, nggak apa-apa, kita buat lagi diagramnya. Mana diagram. Oke, klik kanan ya atau titik 3, kita copy cat salin diagram. Oh ya, di screenshot ya, lupa. Oke, copy cat, screenshot, print screen. Kita salin, masukkan ke panduannya seperti itu kan ya. Oke, kita klik pastekan di slide 24. Oke, slide 25. Screenshot satu Google dengan salinan grafik. Oke, tadi kita lihat panduannya menyalin ke Google Doc. Tadi ini Google Doc-nya kosong, kita salin grafiknya ya. Kita klik titik 3, copy cat. Kemudian kita ke Google Doc, klik kanan, paste. Oke, seperti ini, kita screenshot. Salin, pastekan di
slide 25. Oke, digeser dikit. Oke, ke bawahnya. Oke, perlu nggak? Oke, sama ya. Sekarang slide 26. Screenshot satu Google Sheet yang aksesnya dibuka. Siapa saja yang mungkin dapat melihat, lalu salin link. Oke, kita ke sini lagi ya. Kemudian kita klik share. Nah, di sini diminta dalam panduannya link dapat melihat lalu siapa saja. Oke, kita ke bawah get link. Nah, di sini kan share hanya Kemdikbud ya. Kita rubah ke anyone ya, anyone. Nah, kemudian di sininya diperbesar hingga kelihatan. Pengakses lihat saja. Oke. Berarti di sini sudah anyone white link. Kemudian di sininya viewer ya, hanya bisa melihat. Oke, ini kita screenshot. Oke, kemudian salin. Kita letakkan di slide 26. Oke, selanjutnya slide 27. Screenshot Google Doc grafik lengkap dengan komentar penugasan menyebutkan. Kita lihat panduannya aja deh langsung ya. Oke, yang tadi Google Doc, kemudian komentar dan dengan menyebutkan siapa tadi, Ahmad Syafei ya. Google Doc kita buka yang tadi, kemudian kita cari komentar buat ini ya, add comment. Oke, ini kita perkecil tampilannya supaya bisa terlihat. Sini lagi deh. Oke, kita copy tadi siapa, Ahmad Syafei ya yang diminta, menyebutkan Ahmad Syafei. Kita copy aja, add Ahmad Syafei ya. Oke, tinggal kita screenshot saja ya, langsung saja ke atas sedikit deh biar terlihat. Oke, sini print screen. Oke, selanjutnya nomor 28, classroom. Oke, kita lanjut ke classroom. Berarti ini kita anggap cukup, kita close, ini juga kita close ya, ini close. Langsung saja kita klik titik 9, buka classroom. Buat kelas dengan nama exam material ya, sesuai dengan panduan exam material. Seperti itu. Oke, di bawahnya nama ya, berarti ini Wahyu Erlia. Oke, kita sambil lihat panduannya yang diminta seperti apa. Oke, ini udah jadi ya depannya, exam Wahyu Erlia. Oke, kemudian klik ucapan selamat datang.
Saya akan screenshot. Ini posting dulu ya, post dulu, sorry. Oke, silahkan di screenshot. Oke, salin, kita masukkan ke tugas 29. Kemudian slide 30, panduannya silahkan kita lihat. Screenshot dari Google dan berisi satu tugas di penugasan ke satu siswa dengan satu Google Doc. Make a copy atau bosan untuk setiap siswa dengan deadline lengkap. Oke, kita ke penugasan ya. Oke. Caranya kita ke sini ke menu tugas siswa atau classwork ya. Kemudian kita buat satu penugasan assessment, tulis pertemuan 1. Seperti itu. Kemudian di sini melampirkan grafik ya. Oke, dari Google Drive berarti ya. Oke, kita insert code, kemudian diatur untuk semua siswa poinnya 100, tengoknya besok masuk ke materi. Oh, sebelumnya kita buat topik dulu ya harusnya. Di sini topiknya pasti belum ada karena belum dibuat. Oke, nggak masalah, kita waktunya besok ya, jam 22. Oke, topiknya belum ada karena belum dibuat. Kemudian tugaskan. Oke, ini kita screenshot saja. Topiknya belakangan aja dibuat nih ya. Oke, screenshot. Nah, oke, tadi topiknya kan belum dibuat ya. Makanya di sini kita buat topik dulu ya. Topiknya tadi adalah materi. Oke, maka di sini kita bisa edit topiknya, kita pilih materi, maka dia nanti akan masuk ke dalam materi. Oke, selanjutnya slide 31, mengundang ya. Oke, kita lihat panduannya aja bagaimana mengundang 2 guru dan 2 siswa dalam kelas Anda. Oke, 2 guru dan 2 siswa. Oke, kita coba masukkan ya. Kita ke classwork lagi, kita pilih people atau anggota, kemudian kita tambahkan 2 guru dan 2 siswa. Misalkan tadi Mas API, kemudian lagi yang emailnya ada ya. Oke, kita invite ini 2 guru, kemudian 2 siswanya silakan. Oke, misalkan siswanya. Udah namanya sama deh, nggak apa-apa ya, yang gampang terdeteksi aja. Oke, kita jadi emailnya itu harus ada ya, harus jelas. Oke, ini kita screenshot. Kita paste di sini.
Ctrl P. Oke, sekarang slide 32. Di panduannya seperti apa contohnya? Berisi satu tugas di penugasan ke minimal 2 kelas yang berbeda dengan satu Google Doc. Oke, kita lihat. Nah, ini kelasnya kita harus buat 3 ya. Jadi kalau kita baru buat 1 ya otomatis tidak bisa 3 kelas ya. Jadi usahakan ketika membuat kelasnya sudah ada 3 persiapannya. Tapi kalau belum ya berarti hanya 1 kelas saja. Oke, nanti tinggal disesuaikan saja ya. Buat kelas baru berarti nanti misalkan di sini kita kembali ke luar ya, ke klasis kan baru ada 1, berarti buat sampai 3. Oke, misalkan kelas 10 TKR 1 create. Ya. Oke, ini kita bikin lagi 10 TKR 2 misalkan. Oke, kita bikin lagi satu lagi ya. 10 TKR 3 misalkan. Kelas 10 TKR 3. Nah, karena kita ingin mengirim ke 3 kelas ya, jadi harus ada minimal 3 kelas yang sudah ada. Oke, nah kita kembali lagi ke kelas yang kita sedang gunakan kan kelas Examaterial tadi ya. Kita ke kelas Work lagi. Nah, tadi kita sudah buat tugas yang sama nih di panduan, tapi kita distribusikan untuk 3 kelas. Nanti kita buka, bukan ini, sorry. Oke, sekarang kita create. Tadi kita gunakan soal yang sudah ada di mana tadi ya, di sini kelas Examaterial. Ini dia, kita gunakan kembali. Nah, tapi untuk 3 kelas. Oke, nah ini kelasnya 1, 2, 3 ya, minimal 2 kan tadi ya. Oke, nah ini sudah ada tulisannya 4 kelas. Nah, poin-poinnya itu masuk materi. Oke, tinggal kita setting yang lain-lainnya. Berarti ini kita atur tanggal tenggatnya, sesuaikan saja ya Bapak dan Ibu. Nah, misalkan buat tanggal 30 September jam-jamnya segini, topik. Oke, kita tinggal tugaskan, screenshot. Oke, kita pause slide 32. Kemudian di yang 33, screenshot dengan 4 materi, slide, PDF, link, dan YouTube. Oke, berarti kita lihat panduannya. Examaterial, tugasnya adalah simak materi berikut. Oke, dengan berbagai macam model ya. Oke, kita ke kelas lagi. Oke, ini kita posting aja ya. Kemudian kita akan bikin materi baru dengan 4 tipe materi berbeda ya, yaitu ada slide, ada PDF, ada link, ada YouTube. Oke,
Silakan kita close, kemudian kita create, kemudian kita bikin materi. Tadi judulnya kita ikuti saja di sini ya. Simak materi berikut. Oke, simak materi berikut. Oke, silakan Bapak dan Ibu share materinya dalam 4 tipe, yaitu ada slide, ada YouTube, ada PDF, dan ada link. Oke, kita boleh untuk slide mungkin yang sudah ada di Google Drive kita. Kalau memang sudah ada nggak slide? Slide kan ada nih ya. Oke, kalau nggak ada ya mungkin yang di komputer kita. Kemudian PDF, ada nggak PDF? Kalau nggak ada terpaksa kita harus nyari. Wah, PDF nggak ada ya. Ini doc, ini sheet, ini form, ini slide. Kita cari yang di komputer kita ya, PDF. Berarti upload yang bentuknya PDF ya. Kita browse, kemudian kita cari ya yang PDF apa aja lah, yang penting ada ya. Ini misalkan ya. Oke, kemudian YouTube ya. Oke, YouTube kita bisa klik ini YouTube. Materinya misalkan tentang otomotif. Oke, enter. Kita tinggal klik, pilih, kemudian add. Satu lagi tadi link ya. Ini kita pilih link. Nah, link ini kita bisa pastikan ya. Nah, kita harus punya link terlebih dahulu. Oke lah, kita nyari link materi dia di Google misalkan ya. Google tentang otomotif, belajar otomotif misalkan, belajar otomotif. Sebaiknya sih kita sudah punya Google Site ya untuk memudahkan pembelajaran. Nah, misalkan ini. Nah, ini kita tinggal paste aja ya. Kita copy, Ctrl C, kemudian kita paste di link tadi. Di mana tadi kelas kita? Nah, ini. Pastikan linknya, add link. Oke, ini akan ada muncul linknya. Ketika kita klik akan terhubung dengan link yang tadi kita copy. Oke, selanjutnya kita sudah punya 4 materi. Nah, tinggal kita klik topiknya materi, kita postkan ya. Apa nih? Panduan penggunaan Jepang. Kamu tidak memiliki Wah, ternyata Google Slide-nya nggak punya akses. Kita harus ganti ya. Nah, kita ganti aja untuk yang Google Slide. Mungkin ada yang lain di drive kita. Nah, coba kita pilih yang ini. Dan bisa. Oke, sekarang kita pause, mudah-mudahan bisa. Oke, tadi materi ya, mana dia? Nah, seperti ini. Nah, ini kita screenshot. Kontrol paste. Oke. Selanjutnya ke slide 34. Screenshot dari Google Classroom berisi siswa dan nilai di Google Classroom. Oke, kita lihat contohnya.
ini harus ada siswa yang mengerjakan berarti ya. Oke, ini harus ada siswanya dulu berarti dalam kelas ini. Kalau tidak ada ya tidak ada yang mengerjakan dan nilainya tidak bisa kita nilai. Oke, jadi gini ya. Ketika kan di panduan ini seharusnya memang kita punya siswa, dan siswa itu sudah kita berikan tugas dan sudah kita nilai. Anggap saja kita punya siswa yang sudah menyerahkan tugas ya, walaupun tugas ini kosong gitu ya. Nah, ini sudah dinilai. Nah, biasanya kita kalau sudah dinilai ini kita kembalikan pada mereka. Oke, return. Nah, seperti itu. Biasanya tugasnya itu ada di sini ya. Ini saya nilai langsung. Anggap saja ada mengerjakan tugas untuk mempersingkat waktu. Nah, udah kita screenshot ini ya sesuai dengan panduan tadi. Screenshot. Salin. Pastikan di 34. Kemudian yang 35. Satu tidak pilihan salinan semua nilai download. Oke, kita lihat panduannya yang 35. Pilihan salinan semua nilai download. Oke, kita klik lagi classroom kita, kemudian kita klik tanda gear. Nah, ini pilihan downloadnya, silahkan screenshot ya. Kita pastikan. Oke, selanjutnya apa, nomor 36. Nah, terakhir nih ya, banyak juga ternyata. Oke, screenshot dari salinan kelas sudah lengkap dengan satu nilai yang sudah dikembalikan ke siswa. Oke, tadi kan kita sudah mau mendownload ya, kita tinggal meneruskan saja. Jadi tinggal classroom kita ini klik saja copy all grade to Google Sheet. Jadi kita mendownloadnya dalam bentuk Google Sheet. Nah, maka nilai-nilai yang ada di classroom tersebut akan dipindahkan ke Google Sheet atau spreadsheet. Nah, ini karena tadi baru hanya satu tugas yang kita nilai, baru nilainya ada satu. Silahkan screenshot. Ya, salin, pindahkan ke Google ke slide yang terakhir. Oke, sampai sini selesai. 36 slide. Wow ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.